Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Fauzia dengan NIM 2209110 dari kelas 1B PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai landasan sosial budaya. Landasan adalah alas atau dasar pijakan dari suatu hal, suatu titik tumpu atau titik tolak dari suatu hal, atau suatu fondasi tempat berdirinya suatu hal. Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu kata sosios yang berarti teman, dan logos yang berasal dari bahasa Yunani yaitu pengetahuan. Dari pengertian tersebut dapat diperluas menjadi ilmu yang membahas dan mempelajari mengenai interaksi dan pergaulan manusia dalam kelompok dan struktur sosial. Kebudayaan adalah cara hidup yang telah dikembangkan oleh anggota masyarakat, mencangkup semua cara hidup, ditambah dengan kehidupan yang telah diciptakan oleh manusia itu sendiri sebagai warga masyarakat. Ciri-ciri sosiologi yaitu bersifat empiris dan berarti berdasarkan observasi terhadap kenyataan dan akal sehat. Hasilnya tidak spekulatif. Yang kedua yaitu teoritis, yaitu berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi. Yang ketiga yaitu kumulatif, yaitu teori-teori yang dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada, dalam arti memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori-teori yang sudah lama. Yang terakhir yaitu non-etis, yaitu menceritakan apa adanya tanpa menilai hal tersebut baik atau buruk. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Salah satu bagian sosiologi yaitu sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan dan interaksi manusia, baik individu ataupun kelompok, dengan persekolahan, sehingga terjalin kerjasama yang sinergi dan berkesinambungan antara manusia dan pendidik. Sosiologi pendidikan meliputi interaksi guru-siswa, dinamika kelompok di kelas dan di organisasi, struktur dan fungsi sistem pendidikan, dan sistem masyarakat dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Wujud dari sosiologi pendidikan adalah tentang konsep proses sosial. Proses sosial dimulai dari interaksi sosial yang didasari oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu imitasi atau peniruan. Yang kedua yaitu sugesti yang akan terjadi apabila jika seorang anak menerima atau tertarik pada pandangan atau sikap orang lain yang berwibawa, berwenang, atau mayoritas. Yang ketiga yaitu identifikasi, yaitu berusaha menyamakan dirinya dengan orang lain, baik secara sadar ataupun secara tidak sadar. Dan yang terakhir yaitu simpati yang akan terjadi apabila seseorang tertarik terhadap orang lain. Interaksi sosial akan terjadi apabila memenuhi dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk. Yang pertama yaitu kontak antar individu, yang kedua kontak antar individu dan antar kelompok, yang ketiga yaitu kontak antar kelompok. Selanjutnya yaitu kebudayaan dan pendidikan. Pendidikan merupakan kegiatan pewarisan nilai-nilai kebudayaan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Kebudayaan dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik, sebab kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan jalan mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi selanjutnya dengan melalui pendidikan. Karena ruang lingkup kebudayaan sangat luas, mencakup segala aspek kehidupan manusia, maka pendidikan sebagai salah satu aspek kehidupan dalam kebudayaan. Pendidikan yang terlepas dari kebudayaan akan menyebabkan alienasi dari subjek yang dididik, dan seterusnya kemungkinan matinya kebudayaan itu sendiri. Oleh karena itu, kebudayaan umum diajarkan pada semua sekolah, sedangkan kebudayaan daerah dapat dikaitkan dengan kurikulum muatan lokal, dan kebudayaan populer juga diajarkan dengan proporsi yang kecil.
Maka dapat kita simpulkan bahwa pendidikan adalah bagian dari kebudayaan. Bila kebudayaan berubah, maka pendidikan juga bisa berubah. Dan bila pendidikan berubah, akan dapat mengubah kebudayaan. Pendidikan adalah suatu proses membuat orang kemasukan budaya, membuat orang berperilaku mengikuti budaya yang memasuki dirinya. Sekolah sebagai salah satu dari tempat enkulturasi suatu budaya sesungguhnya merupakan bahan masukan bagi anak dalam mengembangkan dirinya. Selanjutnya yaitu karakteristik sosial budaya. Karakteristik kebudayaan yang pertama yaitu kebudayaan dipelajari, kebudayaan ditanamkan, kebudayaan bersifat sosial dan dimiliki bersama, kebudayaan bersifat gagasan, kebudayaan memuaskan individu dan kebutuhan kelompok sosial, serta kebudayaan bersifat integratif. Selanjutnya yaitu fungsi sosial budaya terhadap pendidikan. Dalam perkembangannya, landasan sosial budaya memiliki fungsi yang penting dalam pendidikan. Yang pertama yaitu mewujudkan masyarakat yang cerdas, yaitu masyarakat yang Pancasilais, yang memiliki cita-cita dan harapan yang demokratis dan beradab. Yang kedua yaitu transmisi budaya. Sekolah berfungsi sebagai reproduksi budaya, menempatkan sekolah sebagai pusat penelitian dan pengembangan. Yang ketiga yaitu pengendalian sosial. Pengendalian sosial berfungsi memberantas atau memperbaiki suatu perilaku menyimpang dan berfungsi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, seperti lembaga permasyarakatan dan lembaga pendidikan. Yang keempat, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.